Kalian ngerasa gak sih kalau banyak anak remaja sekarang tuh tingkat keimanannya tuh makin lama makin menurun gitu? Kayak hal-hal yang seharusnya jadi kewajiban dasar dalam Islam gitu, malah dianggap aneh. Misalnya kayak sholat gitu, jelas-jelas wajib gitu. Tiba-tiba dibilang so alim lah, so suci, atau dikira pamer ketaatan. Padahal itu kewajiban paling basic yang bahkan harusnya jadi pondasi hidup seorang muslim kan? Pakai gamis atau pakaian syar'i gitu, langsung dicap keibu-ibuan lah, kolot lah, atau ketinggalan zaman lah. Padahal itu cuma bentuk ketaatan sederhana yang justru bikin seseorang lebih terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin miris standar kebaikan malah diputerbalikan, yang taat dihina, yang maksiat dianggap keren, yang nutup aurat diejek, yang buka-bukaan dipuji stylish, kebaikan jadi malu-malu, maksiat malah bangga-bangga. Dan yups, sekarang kita lagi ada di zaman itu. Perlu kalian ketahui zaman sekarang tuh beda. Godaan setan tuh lebih halus, lebih lembut, lebih kelihatan sepele, tapi sebenarnya justru lebih berbahaya. Dan jujur saja, banyak banget anak remaja sekarang yang jatuh pada dosa bukan karena dia jahat, tapi karena dia gak sadar kalau dirinya lagi dipermainkan sama setan. Makanya hari ini saya pengen aja kamu ngobrol tentang bagaimana cara setan dalam menyesatkan remaja Gen Z, khususnya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kamu sadar, biar kamu mengerti pola kerja setan, dan kamu bisa nyelamatin masa depan kamu, bukan cuma masa depan dunia tapi juga masa depan akhirat. Teman-teman, khususnya kamu anak-anak remaja gitu, kamu harus tahu satu hal penting. Setan paling benci sama anak muda yang mau berubah. Kenapa? Karena masa muda itu berharga banget di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di usia muda, kamu punya tenaga, punya waktu, punya kesempatan yang luas buat beribadah dan ningkatin diri. Kalau kamu taat di usia muda, pahala kamu bisa jauh lebih besar daripada orang yang baru sadar ketika sudah tua. Makanya setan ngincer banget anak muda. Kalau kamu berhasil dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala sekarang, efeknya bisa panjang sampai masa depan. Setan tuh tahu betul kalau masa muda kamu rusak, hidup kamu ke depannya pun akan ikut berantakan gitu. Nah teman-teman, yang bikin seolah setan itu bisa menyesatkan anak muda dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena dia punya kekuatan besar, tapi karena kita anak muda, anak remaja yang tidak tahu trik-trik halus setan dalam mendistract kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah cara setan dalam menyesatkan kita semua. Yang pertama adalah menjadikan dosa kecil terlihat biasa. Setan itu pinter. Dia gak akan nyuruh kamu langsung melakukan dosa besar. Setan gak akan bilang langsung, "Hai anak muda, jangan sholat." Tapi dia akan mulai dari hal kecil dulu secara pelan, lembut, sampai akhirnya kamu merasa itu hal wajar dan sepele gitu, dan biasa. Setan akan datang dengan bilang, "Nanti aja sholatnya, masih banyak waktu kok, sekarang masa scroll TikTok dulu." Dan akhirnya apa? Hal-hal kecil itu jadi kebiasaan, dari kebiasaan jadi ketagihan, dari ketagihan jadilah berani dalam melakukan dosa besar. Ulama ada yang mengatakan yang berbahaya itu bukan dosa besar, tapi yang bahaya itu ketika merasa bahwa melakukan dosa kecil itu tidak apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu akan berkumpul pada diri seseorang hingga membinasakannya." Hadis riwayat Ahmad. Setan itu tahu kalau kamu sudah nyaman dengan dosa kecil, maka dosa besar pun nanti akan terasa tidak menakutkan lagi. Makanya kenapa Islam sangat menekankan, sangat mementingkan hal ini. Karena manusia itu gampang banget terpengaruh oleh kebiasaan. Hati itu kalau kena dosa ada titik hitam, dan kalau dibiarkan titik itu akan terus menutupi seluruh hati yang akhirnya kamu menjadi biasa dalam berbuat dosa dan gak bisa ngerasain nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, atau nikmatnya amal soleh, sehingga akhirnya kamu enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan tuh paham betul gitu psikologinya anak muda, anak remaja Gen Z. Dia tahu kamu lebih gampang tertarik dengan yang cepat, instan, dan menyenangkan. Makanya dosa kecil itu dibuat terlihat wajar, biasa. Padahal kalau itu dibiasakan, itu akan menjadi gerbang besar menuju kehancuran kamu. Kemudian yang kedua, membuat kamu sibuk dengan hal yang sebenarnya tidak penting. Setan gak harus bikin kamu berdosa. Kadang cukup bikin kamu sibuk dengan hal yang sebenarnya gak manfaat.
sibuk scroll TikTok berjam-jam, sibuk ngejar validasi online, sibuk nonton drama, sibuk hal-hal yang gak menambah iman, gak menambah ilmu, dan gak bikin hidup kamu lebih baik. Makanya kenapa ada ulama yang bilang setan lebih senang melihat seseorang mukmin itu sibuk dengan hal yang sia-sia daripada melakukan maksiat. Loh kenapa? Karena orang yang maksiat masih bisa menyesal kemudian bertaubat, tapi orang yang sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, ia akan merasa tidak salah apa-apa. Dan ini sangat bahaya banget buat generasi Gen Z gitu. Setan tahu kita hidup di dunia yang serba cepat, serba digital, serba sibuk, serba ramai. Makanya dia kasih kamu gangguan non-stop biar kamu lupa ibadah, lupa tujuan hidup, lupa akhirat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalil ini jelas menunjukkan Islam sangat mementingkan fokus. Karena waktu itu ibaratan pedang. Kalau kamu gak pakai sebaik mungkin, dia akan memotong kamu. Setan ingin kamu hidup tanpa arah. Dan kalau kamu kehilangan fokus, kehilangan tujuan, kehilangan semangat, setan gak perlu ngapa-ngapain lagi. Karena kamu sendiri yang akan menghancurkan masa depan kamu secara pelan-pelan. Bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, makanya ketika kamu sadar melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti contoh tadi gitu, cepat ambil tindakan dan menghindari, karena itu adalah cara setan yang secara pelan-pelan akan menghancurkan masa depan kamu, baik di dunia maupun di akhirat. Cara yang ketiga adalah menunda taubat dan merasa masih punya banyak waktu. Setan menyesatkan anak muda bukan selalu dengan menggoda untuk melakukan dosa besar, tapi dengan cara yang jauh lebih halus, yaitu membuat kamu merasa masih punya banyak waktu untuk berubah, masih punya banyak waktu untuk bertaubat. Setan membisikkan, santai saja tobatnya, nanti kalau udah tua, nikmati dulu aja masa mudanya. Sampai akhirnya hati kamu jadi kebal terhadap nasihat dan dosa terasa biasa. Kamu tahu harus sholat, tapi bilang, sebentar lagi. Kamu tahu pacaran itu gak halal gitu, tapi bilang, nanti berhentinya kalau udah siap gitu. Nah, penundaan itu akhirnya jadi racun, karena setiap kali kamu menunda, kamu makin nyaman dalam dosa, dan tanpa sadar hati kamu itu makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Rasulullah SAW bersabda, segeralah kalian bertaubat kepada Allah sebelum datang kematian. Hadis riwayat Muslim. Islam sangat mementingkan kecepatan bertaubat karena Allah tahu hati manusia itu rapuh. Kalau dosa dibiarkan, hati akan ngeras dan semakin sulit kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu perlu sadar bahwa waktu itu bukan milik kita. Tidak ada yang bisa menjamin kamu masih hidup sampai nanti. Taubat itu nggak harus menunggu sempurna. Cukup mulai dari hal kecil, berhenti dulu, niat berubah, lalu perbaiki aja secara pelan-pelan gitu. Dan yang keempat adalah akan membuat kamu merasa diri sudah kotor. Banyak anak muda yang pernah terjerumus dalam zina, kecanduan maksiat, atau jarang sholat bertahun-tahun gitu. Saat ingin berubah, tiba-tiba muncul pikiran, mana mungkin Allah menerima taubat aku gitu. Dosaku udah terlalu banyak. Atau ketika kamu sudah mulai hijrah, muncul rasa minder gitu. Aku banyak dosa, ngapain sih sok hijrah gitu. Jadi ngerasa dirinya tuh udah kotor banget gitu sama dosa, sama maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu adalah cara halus setan dalam menyesatkan anak muda dengan membuat kamu merasa sudah terlalu kotor untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisikannya seperti, kamu mah udah parah, mana mungkin Allah terima kamu. Atau dosa kamu mah kebanyakan, kamu gak pantas dapat hidayah. Padahal sebenarnya yang membuat kamu jauh dari Allah itu bukan karena dosa yang kamu perbuat, bukan. Tapi karena kamu percaya pada bisikan-bisikan setan itu. Banyak anak muda akhirnya malu gitu berdoa, akhirnya malu sholat, akhirnya takut kembali ke masjid, atau merasa gak pantas gitu berubah hanya karena pernah melakukan kesalahan. Ini tuh adalah jebakan berbahaya. Ini tuh adalah jebakan berbahayanya setan. Karena ketika kamu ngerasa diri kamu sudah kotor, kamu akan berhenti berusaha memperbaiki diri. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Zumar ayat 53, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ketika kamu terjatuh dalam dosa besar, jangan pernah berpikiran bahwa Allah tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Karena
itu hanya bisikan setan yang ingin membuat kamu putus asa dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ampunannya jauh lebih luas daripada dosa-dosa yang pernah kamu lakukan, daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Selama kamu mau masih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu membuka pintunya untuk kamu. Jadi itulah 4 cara setan dalam menyesatkan manusia yang secara pelan-pelan pasti akan menghancurkan baik di dunia maupun di akhirat. Dan jika kamu suka dengan video ini, konten ini, materi ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.